Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-55 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang beberapa contoh dosa penyebab jatuhnya seseorang ke dalam neraka. Bagian yang pertama, dosa yang dilakukan oleh seorang muslim apabila Allah SWT tidak mengampuninya akan menjadi sebab seseorang terjatuh ke dalam neraka. Di antara dosa tersebut adalah dosa bid'ah. Rasulullah SAW bersabda, "Wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar." Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan di dalam neraka. Hadis sahih riwayat Nasa'i. Bid'ah inilah yang sebenarnya telah memecah belah umat Islam. Umat yang dahulu bersatu, satu di atas Al-Quran dan Al-Hadis dengan satu pemahaman, yaitu pemahaman para sahabat Nabi SAW. Generasi terbaik umat Islam menjadi berbagai aliran yang banyak. Golongan yang selamat adalah golongan yang tetap berpegang dengan Islam yang murni, yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Rasulullah SAW bersabda, "Wa taftariqu ummati ala 73 millah, kulluhum finnar illa millatan wahidah." Qalu, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Qal, "Ma ana alaihi wa ashabi." Dan akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan. Mereka berkata, "Siapakah golongan tersebut ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Golongan yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku." Hadis hasan riwayat Tirmidzi. Ucapan beliau SAW, ummati, yaitu umatku, menunjukkan bahwasanya aliran-aliran tersebut tidaklah kafir dengan bid'ah yang mereka lakukan. Dan ucapan beliau SAW, semuanya masuk neraka, menunjukkan bahwasanya bid'ah yang mereka lakukan adalah dosa besar yang menyebabkan masuk neraka. Kalau Allah menghendaki, maka Allah mengampuni tanpa diadab, dan kalau Allah menghendaki, maka Allah akan mengadab di neraka sampai waktu yang Allah kehendaki. Seorang muslim hendaknya menjauhi aliran-aliran sesat tersebut, yang diantara ciri-cirinya mereka tidak kembali kepada pemahaman para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis, tidak memiliki perhatian yang besar terhadap akidah dan tauhid, mendahulukan akal di atas dalil, bersembunyi-sembunyi di dalam beragama, dan ada di antara mereka yang memiliki baiat khusus kepada pemimpin aliran. Dan di antara cirinya, mencela atau membicarakan kejelekan penguasa, tidak berhati-hati di dalam berdalil dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, mencukupkan diri dengan Al-Quran tanpa hadis di dalam berdalil. Dan di antara cirinya, mereka mudah mengkafirkan orang yang tidak sependapat dengan mereka. Hendaknya seorang muslim meninggalkan bid'ah meskipun dianggap baik atau hasanah oleh sebagian manusia. Meninggalkan aliran-aliran sesat tersebut dan jangan tertipu dengan pakaian atau banyaknya jumlah mereka. Karena kebenaran tidak diukur dengan perkara-perkara tersebut, tapi diukur dengan kesesuaiannya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Menasihati para pengikut aliran sesuai dengan kemampuan supaya kembali kepada kebenaran dengan cara yang hikmah merupakan bentuk rasa cinta kita kepada saudara seislam dan upaya menyatukan umat di atas kebenaran serta menyelamatkan mereka dari ancaman neraka. Dan perlu diketahui bahwasanya meninggalkan aliran-aliran tersebut juga bukan berarti seseorang hidup jauh dari agama, menjauhi ilmu dan para ulama, kemudian mengikuti syahwat dan hawa nafsunya. Karena seorang muslim di dunia ini dituntut untuk menjauhi fitnah syubhat, yaitu kerancuan berpikir, dan menjauhi fitnah syahwat. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semua. Itulah halaqah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah
HSI Abdullah Rai.